Talkshow hari ini. 982 Solagrasia FM, hits musik terbaik. It's time to talk to share nih kawan Solagrasia. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa dari owner Sego Babat, Kang Reza. Apa kabar Kang Reza? Baik ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi story-nya ke kawan Solagrasia ini Kang Reza ya. Siap. Jadi bagaimana perjalanan ke studio ini Kang Reza? Cukup ini ya, panas ya hari ini. Iya. Cuacanya siang ini. Panas ya? Apa macet gimana? Kalau macet ya alhamdulillah lancar. Ya, lancar sih. Karena masih PPKM ya. Betul. Dan PPKM ini diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus ini ya Kang Reza ya. Tanggal 2 Agustus. Jadi bagaimana sudut pandang Anda ini sebagai pelaku di sektor usaha kuliner untuk mensiasatinya PPKM darurat ini Kang Reza? Nah pastinya ya kita harus berpikir positif ya. Ya. Lebih awal itu dulu yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya pemberlakuan PPKM ini merupakan satu ikhtiar ya untuk yang diberlakukan oleh pemerintah Ya. agar kita bisa terbebas dari pandemi seperti itu. Nah untuk saya selaku pelaku usaha khususnya bidang kuliner, tentunya kami berusaha mencari inovasi atau terobosan-terobosan yang bisa mengatasi dampak dari pemberlakuan PPKM ini sendiri seperti itu. Nah kalau kami sih ya seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa tempat ya. Kalau kami sih ini SKSD sok kenal sok dekat sama pemegang kebijakan-kebijakan ya. Jadi biar kita dibantu promosi seperti itu. Jadi ya intinya nggak punya malu lah gitu. Tapi nggak punya malu untuk tujuan yang baik seperti itu. Yang penting kreativitas itu yang jangan sampai hilang dari geliat usaha seperti ini. Betul. Ya Kang Reza ya. Jadi ketika pandemi dan PPKM darurat ini Kang Reza tentunya memberikan cara kerja yang baru dari yang sebelumnya. Tapi apakah itu sebuah problem juga di kuliner setelah sebelum pandemi sampai ketika pandemi pasti ada perubahan cara kerja. Itu bagaimana cara penerapannya dari usaha Anda Kang Reza? Iya, pastinya semua kan akan berdampak ya, khususnya di bidang kuliner. Banyak perubahan-perubahan yang awalnya kita bisa melayani dine in atau makan di tempat, akhirnya diberlakukan juga tidak boleh makan di tempat, hanya melakukan take away. Nah, di situ kita membuat terobosan atau program-program, misalkan kita ada paket menu yang kita free ongkir seperti itu. Nah kita juga layanin pembelian online dan bersyukurnya kami juga sudah terkoneksi atau terdaftar di beberapa aplikasi belanja online seperti yang ini GoFood, Grab seperti itu kita juga sudah terdaftar. Jadi itu juga mempermudah upaya kita lah, gitu. Mempermudah akses ke konsumen ataupun ke customernya ya. Betul. Jadi ketika pandemi ini Kang Reza, seberapa lama Anda selaku pengusaha di usaha kuliner untuk beradaptasi agar selalu survive ini gimana? Kalau kami bertahan ya, untuk berusaha bertahan ini sebisa mungkin kita dapat informasi terbaru, update terbaru terkait kebijakan pemerintah. Nah ini kita langsung mencari cara gitu. Kita mencari berpikir gimana caranya kita bisa tetap jalan gitu. Nah misalkan kita rilis menu baru yang mana kaitannya dengan harganya ini bisa sangat terjangkau oleh konsumen kami seperti itu. Mau nggak mau hampir semua aspek kehidupan terdampak ya, termasuk dari segi ekonomi. Nah masyarakat mungkin akan mencari makanan yang dengan harga yang murah dan terjangkau. Nah ini menyesuaikan itu, kita juga membuat terobosan dengan membuat menu-menu baru dengan harga yang terjangkau seperti itu sih. Berarti Kang Reza ini mempunyai good mentality ya. Ketika ada pandemi tidak panik gitu, langsung mensiasati cara apa jadi masih bisa memanfaatkan sisi kreativitasnya ya Kang Reza ya. Iya, harapannya seperti itu bisa ada terus lah idenya. Iya, alhamdulillah ya. Anda kan sebagai owner ini tentunya Anda mempunyai karyawan. Nah, bagaimana cara Anda untuk menjadikan tim Anda untuk selalu kompak ya, agar selalu survive di tengah pandemi seperti ini? Ya, intinya kita berikan pengertian ya pada tim, pada karyawan-karyawan kita, bahwasanya ini semua adalah perlu perjuangan, perlu kesadaran dari kita untuk sama-sama bertahan ya sebisa mungkin. Jadi ya alhamdulillah kami punya tim yang semuanya memperhatikan omset dalam artian seperti itu. Jadi dengan sadar mereka
ya juga ikut posting di media sosial mereka masing-masing seperti itu. Itu yang akhirnya juga membantu dari segi promosi kita juga ke masyarakat lebih luas seperti itu. Dan ini Kang Reza kalau misalnya sekarang kan sudah serba digitalisasi ya Kang ya. Jadi peran dunia digital untuk membantu usaha kuliner Anda itu sejauh mana sih? Ya memang sangat berpengaruh sekali gitu ya. Sangat membantu sekali kalau menurut saya, karena banyak platform yang bisa membantu kita dalam berjualan seperti itu. Jadi memang kita harus melek di era sekarang ini, pandemi jangan jadi alasan untuk kita tidak bisa berkreativitas atau tidak bisa menghasilkan sesuatu, karena banyak istilahnya banyak device atau banyak platform-platform yang bisa kita gunakan untuk itu seperti itu. Jadi jangan ragu lah. Iya, karena memang kreativitas itu tidak terhalang apapun sebenarnya. Cuman cara kerjanya aja yang agak sedikit berbeda untuk melakukan kreativitasnya ya Kang ya. Iya. Jadi kita beralih ke ini sih Kang, branding ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Itu sebenarnya penting banget nggak sih Kang branding ini, dan bagaimana langkah yang tepat untuk ngebangun branding di calon customer Anda atau pangsa pasar Anda sebagai di dunia kuliner? Ya, tentunya kita dalam melakukan usaha atau berbisnis ini kan kita harus tahu dulu market kita siapa, target market kita siapa. Nah, kalau kami Segababat Kang Reza ini, karena segmen kami yaitu keluarga, keluarga pekerja. Nah, di mana platform yang digunakan oleh mereka target market kita, ya di situ kita serang dalam artian seperti itu. Contoh misalkan kita nggak ada hentinya, kita selalu posting hampir tiap hari di seluruh grup yang ada di Facebook seperti itu. Betul. Nah, karena kami melihat kalau untuk di Instagram masih kita lakukan itu, tapi lebih banyak target market kita keluarga, orang-orang yang sudah berumur itu masih menggunakan Facebook. Tapi kalau untuk Instagram ya sudah menggunakan, tapi tidak begitu banyak kalau menurut penelitian kami ya seperti itu. Jadi survei kami seperti itu. Jadi kita serang ke media-media sosial yang memang digunakan oleh target market kita seperti itu. Jadi memang harus mengerti segmen juga ya kan ya. Jadi memangnya kalau misalnya segmennya yang lebih banyak digunakan, apalagi Facebook sekarang hampir semua lapisan lini masyarakat itu menggunakan Facebook. Kalau Instagram hanya ada segelintir mungkin ya yang menggunakan Instagram sebagai mencari kayak kuliner dan segala macam tuh kayaknya sedikit banget. Tapi memang harus disasar juga anak muda sih sebenarnya Kang. Jadi memang anak muda paling banyak menggunakan Instagram paling ya sekarang ya. Dan selanjutnya ini Kang, di dalam dunia bisnis ini Kang, tentunya Anda harus menentukan dengan manajemen, harus membuat manajemen jauh lebih baik. Nah, bagaimana cara Anda untuk membuat manajemen Anda tuh lebih baik daripada kompetitor Anda misalnya seperti itu, bagaimana Kang? Tentunya secara pribadi atau secara internal di Segababat Kang Reza sendiri, tim yang ada ini masih belum terlalu besar ya, belum terlalu banyak. Nah, di sini masih cukup mudah bagi kami untuk mengatur manajemen itu sendiri. Karena kalau kita bilang Segababat Kang Reza sebenarnya bisnis keluarga, saya dengan istri seperti itu. Nah, di situ lebih mudah dalam mengatur sih memang. Cuman kami sudah siapkan, karena semua usaha nggak ingin maju ya. Kita punya mimpi lebih besar lagi ke depannya seperti itu. Ya, jadi kita sudah siapkan sistem nantinya jika ada manpower baru yang harus seperti apa. Nah, ini kita sudah siapkan SOP-nya seperti apa. Ini kita sudah siapkan. Tapi untuk sekarang karena kita masih nggak banyak orang, lebih mudah gitu. Jadi bagi tugasnya lebih mudah. Misalkan istri di dapur, saya yang di lapangan, segi marketing juga saya yang handle seperti itu. Jadi memang manajemen yang baik atas dasar kekeluargaan harusnya ya, karena memang itu lebih komplit ya. Jadi untuk menjalankannya jauh lebih mudah juga. Betul. Untuk menjaga trust atau kepercayaan masyarakat terhadap produk Anda itu seperti apa Kang? Untuk caranya gitu. Iya, saya pastikan selalu ini ya, jaga kualitinya seperti itu. Dari apa yang kita masak seperti itu kita harus tetap jaga gitu, dari packaging. Nah, untuk tim yang di warung juga ya kita harus tekankan SOP harus tetap bisa berjalan gitu, apapun alasannya SOP harga mati. Iya benar, dimanapun perusahaan SOP itu memang tolak ukur untuk bagaimana bekerja dengan baik ya Kang ya. Jadi selanjutnya seberapa penting sih Kang untuk membangun hubungan yang baik antara Anda sendiri dengan customer Anda atau calon customer Anda dari segi bisnisnya ya Kang?
Kalau dari segi bisnis kita memang ini terobosan yang kami lakukan. Kita menganggap customer kita itu keluarga. Jadi kita ada program yang namanya kartu keluarga. Nah, di situ kita buatkan kartu keluarga. Jadi saat ada istilahnya kartu langganan ya, cuma kita sebutnya kartu keluarga. Jadi harapannya timbul mindset di pelanggan kita bahasanya kita atau Sego Babat Kang Reza bagian dari mereka juga gitu, bagian keluarga dari mereka yang misalkan mereka pengen makan, ya makan di tempat keluarga kita sendirilah seperti itu. Jadi itu yang kita wujudkan gitu. Mindset itu yang ingin kita sampaikan ke pelanggan kita seperti itu. Terkait Anda sebagai pengusaha udah berapa tahun sih, Kang? Kalau saya sih yang pure usaha sendiri sekarang ini mulai 2019. Berarti masih berumur 3 tahun ya? 3 tahun. Iya. Jadi pasti awal untuk memulai usaha sendiri Kang Reza ini pasti ada sosok yang menginspirasi Anda dalam memulai bisnis. Siapakah sosok tersebut, Kang? Kalau sosok sih Bob Sadino ya. Karena satu yang saya pegang untuk memulai usaha itu gak harus nunggu modal. Yang ada di diri kamu itu modalmu gitu. Kamu gak akan mau dihargai 2 kakimu itu 2 miliar tuh gak akan mau. Nah itu modal terbesar yang ada di diri kamu sendiri. Itu untuk yang mulai usaha. Jadi gak usah ragu, modalnya sudah ada di diri kita sendiri sebenarnya seperti itu. Itu yang selalu saya pegang sih. Dan apa yang ada di sekitar kita untuk bisa melihat peluang kita melakukan bisnis ya, Kang ya. Itu. Dan ini Kang Reza ini salah satu owner Sego Babat Kang Reza, yaitu Sego Babat ya. Dan Sego Babat ini seperti apa sih, Kang? Kalau misalnya kawan Selagrasia belum ada yang tahu nih tentang usaha Anda nih. Oke, Sego Babat ini adalah sego jeroan ya. Jeroannya khususnya jeroan sapi. Ada babat, terus paru, usus atau iso. Nah itu kita bikin, kita goreng gitu aja sih. Kita goreng seperti lalapan biasanya. Yang kita bisa pastikan berbeda dengan yang lain itu kita ada di sambelnya. Sambel bawang kita itu berbeda sih gitu. Kita jamin seperti itu. Jadi yang di push yaitu di sambelnya, sambel bawangnya. Ya, karena memang sekarang makan apapun kalau misalnya kurang sambel itu kayaknya nggak sedap ya makannya ya, Kang ya. Jadi untuk tips-tips nih, Kang, kepada yang mau memulai usaha apalagi yang baru usaha ini ya, Kang ya. Gimana untuk tipsnya agar bisa survive walaupun membuka usaha di tengah pandemi seperti ini? Jadi jangan ragu kalau kita mau ingin membuka usaha ya. Jadi kita bisa melihat peluang yang ada sekarang ini. Kalaupun ingin baru membuka usaha, kita bisa mulai usaha dengan usaha yang tanpa modal. Kita bisa jadi reseller atau dropshipper. Nah itu yang paling mudah. Tanpa modal dalam artian tidak memerlukan materi atau uang yang banyak. Apa yang kita punya, handphone kita bisa gunakan, media sosial bisa kita gunakan. Itu tanpa modal. Nah kalau untuk yang sudah memiliki usaha ya kembangkan terus bisnisnya, cari cara yang sekiranya tanpa meminimalkan budget ya, karena secara ekonomi kita semua pasti terdampak. Omset turun pasti gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menjalin relasi ke banyak orang, lakukan silaturahmi ke siapapun juga. Bisa jadi kita datang ke mereka, kita bisa jadi inspirasi dari mereka untuk melahirkan ide-ide baru, dan ide itu juga akan bermanfaat juga bagi kita akhirnya dan untuk usaha kita juga seperti itu. Wow, terima kasih Kang Reza sudah memberikan semangat dan motivasi juga kepada kawan Selagrasia untuk bagaimana cara memulai usaha. Tadi juga strategi-strateginya udah dikasih tahu juga bagaimana memulai usaha ya. Terima kasih Kang Reza sudah gabungan bersama kami di sini di Radio Selagrasia ya. Dan tentunya sukses selalu untuk usaha Sego Babatnya Kang Reza dan bisa memunculkan usaha-usaha baru di tengah pandemi seperti ini. Memang butuh juga orang yang namanya kuliner dan bisnis-bisnis lainnya juga ya. Talk show hari ini.